Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Ukhruj min awsafi basyaratika an kulli wasfin munafidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Awsaful basyariyatil al-muta'alliqati bi amriddin naw'ani ahluhuma ma yata'allaqu bi zahiril 'abdi wa jawarihi wa hiya al-'amalu wasani ma yata'allaqu bi batinihi wa qalbihi wa hiya al-qu'ud ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas kalam yang nomor 24. Mujahidin di sini yang artinya keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaan. Sifat yang berlawanan dengan beribadah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ada yang kau nanti supaya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan siap. Dipanggil kemana? Yaitu ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan dekat dengannya. Ini bahasa arti kata supaya kita parak lawan Tuhan. Bagaimana supaya parak? Yang dimaksud parak di sini adalah batinnya. Tetapi ada satu perkara yang menghalangi dekat dengan Tuhan tuh ada. Yang artinya di sini sifat manusia ini itu ada dua perkara. Yang pertama yang berhubungan dengan yang zahir, yang berhubungan dengan anggota badan yang zahir. Ini selayaknya atau sebaiknya orang tersebut yang zahir pun baik, yang zahir baik, nang nampak oleh mata tuh harus baik juga. Orangnya sembahyang, orangnya dalam secara nampak ada menyimpang, ada melawan dengan syariat. Itu yang pertama dulu. Semasih orang tersebut masih berakal, masih bisa memilih ikhtiar, maka orang tersebut harus baik secara zahir. Pokoknya apa yang dianjurkan agama digawe semampunya, manis tata atau kecuali kadakawa disuruh orang haji, memang kada mampu, bagaimana? Kada haji ya kan? Jadi manis tatatum semampunya. Sholat kawan di rumah digawe. Kalau mampu berjamaah, kalau mampu di awal waktu, kalau kada mampu semampunya di rumah barang, di akhir waktu kada bapak. Nah, manis tatatum. Pokoknya secara zahir baik sudah orang nih. Karena kalau kada baik menghalangi untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua ada yang perlu diperhatikan yaitu masalah batin dan masalah hati. Nah, yaitu masalah yang sangat penting. Nah, masalah hati ini ada juga untuk masalah yang paling penting di antara yang penting. Adapun yang masalah zahir ini terbagi dua juga. Ada yang disebut adalah ketaatan. Nah, yang zahir ini nah. Apabila sesuai dengan anjuran itu disebut orang yang taat. Nah, apa saja orang yang taat ya? Orang yang soleh ya kan. Nah, berarti orang yang taat aturan.
Kada tahu hatinya lagi ini taat kada. Yang penting orang apabila azan ke masjid, Allahu Akbar ke masjid sih dia. Nih kada mengurus masalah hati, belum nih. Pokoknya secara zahir aja orang ini taat. Ikut pengajian, umpat juga pengajian, umpat berzikir, umpat juga berzikir. Pokoknya secara zahir orang ini orang taat. Nah. Tetapi ada juga kalau seandainya orang tersebut kada sesuai dengan yang zahir, kada umpatan, ke masjid kada umpat, ke majelis kada umpat, di rumah aja orang. Secara zahir walaupun hatinya baik, tetap orang ini disebut maksiat. Nah, maksiat zahir dah. Ini masalah zahir, hukum zahir dulu kan. Nah, adapun masalah yang berhubung dengan batin dan hati, ini ada dua perkara juga. Ada yang sesuai dengan aturan hati, yang disebut dengan sesuai dengan hakikatnya, ini dinamakan orang ini adalah baiman ya. Imannya urusan hati ini iman wa ilman, dan orangnya adalah mengetahui hatinya. Jadi iman dan ilmu inilah yang pertama adalah orang tuh percaya masalah hati, masalah batin. Apabila orang ini kada percaya masalah hati, misalnya seseorang ini kada percaya, kada beriman, kada hendak meyakini, maka disebut orang ini adalah nifak hati namanya. Yang kedua adalah jahlun, orang bodoh, hatinya yang bodoh. Walaupun secara zahir sembahyang aja orangnya nih, beribadah aja secara zahir taat aja, tetapi masalah kalau dikisahkan tentang wali-wali, tentang karamat, ini kada beriman. Jadi orang ini hanya taat secara zahir, tetapi hatinya kada beriman. Ada juga kayak ini orang. Nah, adapun yang berhubungan dengan zahir ini, taat secara zahir, umpat saja ke masjid, umpat saja ke majelis, aturan dipakai, halal haram dijaga. Ini disebut tapakuhan, artinya orang berpikir. Nah, orang berpikir ya, berpikir hanyalah, berpikir ini artinya orang yang secara zahir beramal. Orang tapakuhan artinya berpikir. Kalau seseorang ini mengamalkan, memandang dengan iman dan hati dan kalbun tadi, maka disebut orang ini adalah bertasawuf hatinya. Jadi kalau fikih itu masalah ilmu zahir, kalau ilmu batin disebut adalah bertasawuf. Jadi dikehendaki dalam agama kita ini adalah dua-duanya. Secara zahir dipakai, secara batin apalagi. Nah, itu. Karena ulang secara zahir ini kenapa perlu kita gawe? Karena zahir ini nanti akan membantu tentang yang batin, atau pula sesungguhnya batin ini adalah bagaikan raja nanti kan, yang zahir ini bagaikan pasukannya. Jadi apabila hati orang tersebut bersih, lebih dahulu yang batin nih. Misalnya orang yang batin kada ujub, kada riya, kada dengki, kada sangka buruk, tauhidnya harat, sifat 20-nya harat, dipakai, digunakan, maka ini akan mempengaruhi kepada yang luar. Maka ilmu di sini adalah yang lebih diutamakan adalah batinnya dahulu.
Tarekat-tarekat seberataan yang pertama kali tujuannya batinnya dahulu. Karena apabila bagus satu hati, maka yang lain pun akan bagus. Seperti mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya apabila saluhat jasadu kulluhu, wajah fasada jasadu kulluhu. Apabila bagus hatinya, bagus pula jasadnya yang lain. Apabila rusak pula jasadnya yang lain. Yang disebut adalah hati. Makanya untuk memperbaiki hati ini ada kalanya itu membersihkan daripada sifat yang hina, yaitu sifat-sifat yang hina yang berlawanan untuk beribadah. Ini terjadi sifat ini kepada manusia. Maka pengarang di sini rahimahullah taala mengisyaratkan bahwa sifat-sifat manusia yang tercela itu adalah racun. Tasummu sahibuha bisamadin nifaq wal fusuq. Karena orang yang mendapatkan daripada penyakit ini, kalau kada diobati akan menjadi seorang tersebut menjadi orang yang nifaq dan fasik. Apa saja itu penyakit hati? Nah, ini kita berbicara masalah penyakit hati lah. Seperti mana orang tersebut takabur. Ini merusak benar nih, takabur rasa. Ini urusan batin. Jadi jangan merasa harap walaupun seorang besi ilmu, apalagi ilmu ketuhanan, kada merasa hati. Jadi merasa kita hina terus. Yang kedua ujub. Nah ujub nih kita tahu. Pokoknya apabila sudah ada ujub di hati, sebenarnya tuh hilang pahalanya. Waria, ria, minta lihati, minta nilai, minta tangguh. Ria lo. Wasum'ah, supaya disebut-sebut. Nah, betatokon kayak apa nur seorang aja, kayak apa aja. Alim kada. Nur sampian ya kayak apa seorang nih. Sum'ah, minta didengarakan. Wal hikde dan dendam di hati. Kada boleh di hati dendam. Wal hasad dan orang. Hubul jah. Nah, suka apa cinta lawan pangkat. Nah, pangkat maksudnya pangkat apa? Nah, pokoknya kalau duduk, kalau kada di pemuka sakit hati. Kalau berundangan, kalau kada bersurat sakit hati. Nah, amun disarui di HP ya kada datang ya. Karena apa namanya harus resmi. Nah, hubul jah tadi. Apabila haji di depannya kada ditulis haji, sarik dia. Lawas dia menunggu haji ini. Larang pulang. Nah, itu hubul jah diantaranya kan. Wa hubul mal. Nah, ini penyakit kita sebertani. Suka cinta lawan duit. Nah, itu penyakit juga tuh di hati tuh. Wa tafarra'u min hajil usul furu'al khabisati min adawati wal bagda wa tajallulu lil aghniya. Jadi banyak benar aja sifat-sifat ini nah. Sifat-sifat sombong, sifat pemarah, sifat kada mau dihinakan itu bagi orang yang berduit. Lil aghniya, orang berduit tuh lawan orang berilmu. Surban ganal sudah, bulang ganal misalnya, jubah 2 lapis, diduduk orang parak sandal. Nah, merasa kayak apa? Merasa terhina misalnya. Itu tuh harus ditarik tuh. Ada boleh? Mondok kemana-mana sudah, kamar Tapura, Pemangkeh misalnya, ke Yaman, ke Mesir, ke Makkah.
surban ganal, jubah 2 lapis, lalu kada dihormati orang. Jangankan orang manggil guru, ustadz aja kada mau. Nah, jangan sampai terhina. Jadi kalau orang hendak minta sebut, minta tangguh, minta puji, itu berarti orang tuh masih baik sih hati yang apa namanya penyakit. Jadi diantaranya orang tuh tahalang hendak bertemu Tuhan adalah berisi penyakit. Penyakitnya tadi adalah takabur. Wastiqaril fuqara wa tarkin siqah bimajrizqi wa khawfit suqutil manzilah min qulubil khalqi wasyaihi. Nah, jadi orang ini pulang ada bisi sifat pulang, yaitu suka menghinakan orang. Apabila kada cucuk lawan hati seorang, langsung saja menghinakan. Ada boleh juga tuh menghinakan orang, meremehkan orang, dan meninggal daripada kebenaran. Orang tuh bujur aja, bujur. Jadi banyak kada mau menerima kebenaran orang. Bagaimanapun upayanya, hati ini menolak. Itu kada boleh. Nah, apa saja yang datang rezeki kemudian masih kada puas, nah itu kada boleh juga. Dan takut hilangnya pangkat di hati orang. Misalnya orang ini orang pemuka, orang tokoh. Jadi bagaimanapun sidin ini harus mencari pujian terus. Takut sekali kalau gugur pangkat di hadapan orang. Apalagi ada orang menyoal, bertakon, kemudian memprotes. Ini sebaik mungkin untuk menutupi supaya jangan jatuh daripada pangkat di hadapan orang banyak. Nah, ini kada boleh juga. Pokoknya makanya di dalam kitab Imam Al-Ghazali, orang dahulu supaya hatinya ini bersih, sembuh daripada penyakit, membuang daripada kebiasaan yang angkuh ataupun ujub ataupun takabur, mereka ini berlatih menyuruh orang untuk diupah supaya menyambati ataupun menghina di hadapan orang banyak. Misalnya kita di pengantin, kita pakai jubah, lalu orang tersebut kita upah supaya menyambati ustadz ini aja, ustadz pangaramput, tapi orang banyak mendengar. Ustadz ini aja, abal-abal. Nah, kayak apa hati kita waktu itu? Nah, orang zaman dulu mau upah kayak gitu, gawian, supaya hati ini kada tahajud, supaya hati ini kada bangga dan kada sarik. Karena setiap hari manusia ini kan suka dengan pujian, suka dipuji. Dari rumah, dari bergaul, dari bermasyarakat, sampai ke masjid minta dipuji terus. Dan ini bahaya. Minta puji itu bahaya. Sorong tangan, bulak-balik, dicium. Itu adalah bahaya. Makanya akhirnya ulama tadi menyuruh orang diupah untuk spesialis menghina ataupun menggibah di hadapan sidin. Nah, di tengah orang banyak pulang. Kayak itu dah. Nah, kira-kira sulit panggil mencari orang ngupah untuk menghina diri kita. Kira-kira kada usah ya, kita kan gitu. Menyuruh orang diupah, sudah menghina diupah pulang orang nih. Untuk melatih itu nah, melatih supaya kita nih kada cinta lawan pujian. Sekali-sekali suka dengan hinaan kayak apa? Gitu tuh. Jadi orang-orang soleh zaman dahulu suka dihina semuanya. Karena kalau dihina aman hatinya. Tapi kalau suka dengan pujian, ini bahaya. Berarti suka dengan pujian, ujung-ujungnya nanti adalah takabur dan ujub.
Nah, kemudian ada lagi hati ini bisa rusak sebab pamalar, bakhil, dan tulul amal. Nah, tulul amal ini kayak apa? Tulul amal ini banyak cita-cita, khayalan. Itu kada boleh juga tuh. Terlalu banyak cita-cita. Dan ibaratnya suka mubahah. Mubahannya artinya suka mencari wibawa, ada bolehnya. Watasanno, dan menggawi-gawi, pokoknya perkara yang gawiannya seharusnya kada bagus lah, diulah-ulah supaya bagus. Nah, ibaratnya supaya dipuji orang. Kalau mengaji supaya dibagus-bagusi, papandir kan. Mengaji dibagus-bagusi, nah supaya dipuji orang, itu kada boleh juga. Jadi seadanya aja. Wal qaswah wal fazazah, dan kada boleh juga hati kita nih kasar, pandiran kasar, hati kasar, keras. Nah, jadi bagusnya hati lembut, kemudian pandiran lembut. Ini perlu latihan, apalagi orang tersebut bisi watak kasar. Memang latihan. Makanya zaman dahulu apabila orang tuh bisi sifat, akhlak, tabiat kasar, kemudian kalau merubah, berarti orang tuh wali Allah. Merubah daripada sifatnya asli menjadi baik, itu berarti wali Allah. Arti kata ngalih benar bang, merubah. Nah, wal taisi wal azlati, taisi ini ganas, ada boleh juga watak tu ganas. Wal azlati bergesa-gesa, ada boleh juga. Wal hamiyati wadai sudur, orang ini kada boleh juga pemanasan, sedikit-sedikit kabar yang kada cocok panas. Pemanasan apa tuh bahasa Indonesia langsung emosi. Nah, emosi hamiyah, emosian orangnya kada boleh juga. Dan wadai sudur, dan sempit hatinya. Nah, sedikit-sedikit itu ibaratnya langsung saja tindakan. Itu daikis sudur, artinya menindak. Jadi dipikirkan dulu panjang-panjang akibat dan baiknya. Jadi kalau sempit hati itu kada baik, langsung aja mengambil yang pintas. Padahal itu ada akibatnya. Jadi yang baik itu adalah orang tua sabar dulu, jangan langsung ambil keputusan. Wakilatul rahmah, wakilatul haya, dan orang ini sedikit kasih sayangnya. Jadi kalau memutuskan satu perkara ataupun berkehendak dengan satu perkara, kita lihat adalah harus banyak rahmatnya dulu, kasih sayang dulu hatinya, dan harus sifat malu tuh harus ada juga dalam hati ini. Sopan dengan pulan bin pulan, sopan dengan Nabi, sopan dengan wali, sopan dengan Rasulullah, dan sopan dengan Allah Ta'ala. Nah, harus ada tuh kayak itu. Apabila ibaratnya orang kada sopan, kada rahmat, ini berarti hatinya adalah lagi sakit ataupun lagi rusak. Wa tarkil qana'ati wa habiriyasati wa tud'alwi wa intisari linnasi. Jadi orang ini pulang nang rusaknya adalah meninggalkan qana'ah. Dalam hati no qana'ah ada mau. Dan orang tersebut lagi suka dengan pangkat. Pokoknya pangkat nih kita jelaskan tadi macam-macam kan pangkat supaya dihormati. Duduk di muka. Kalau rombongan harus jadi ketua, ada juga kayak gitu. Dan minta mencari daripada ketinggian. Nah, pangkat juga tuh. Dan minta untuk dirinya, ibaratnya minta dihormati, dimuliakan.
Jadi sukanya diminta tolong ya, tapi menolong kada mau. Nah, itu kada boleh juga. Amun minta tolong, pancak benar, tapi menolongi kada mau. Nah, apalagi ibaratnya orang tuh mendapatkan suatu kehinaan, itu kada boleh minta tolong. Dan hilangnya memiliki nafsi. Ida nalaha azullu wajihabu mulkin nafsi ida rudda alaihi kaunul jalik minan nu'ati az-jamimati wal akhlaqati al-laimati. Jadi banyak kali tadi yang merusak hati tadilah, yang merusak hatinya, yaitu diantaranya ingin mengembalikan ibaratnya supaya diri ini mulia terus. Ini adalah suatu akhlak ataupun sifat yang kada baik dan hina dan cacat. Kalau ya ada hati kita mengkaya itu toh, tumatan sedikit demi sedikit bang kita mau obatilah. Kalau ada wa aslu far'iha wa ansari yanabi'iha innama huwa ru'yatun nafsi. Nah, ada lagi jahiden penyakit yang lebih daripada itu, penyakit daripada yang tadi tuh, hasad, dengki dan lain-lainnya tuh. Ada lagi yang lebih apa tuh inti, lebih parah. Sudah basic penyakit itu, ada yang lebih lagi, yaitu adalah orang tersebut melihatakan haja. Nah, dilihatakan haja sudah penyakit, diingon maksudnya dipelihara, kadang membaiki, dipelihara, takabur dipelihara, hasad dipelihara. Ini adalah apa namanya intinya tuh penyakit maingon, diingon, dipelihara. Warida anha wa ta'zimi qadriha, redo dengan apa adanya tuh. Seorang ini sudah sakit di hati tadi, ujub dan dengki itu penyakit karena kan, kemudian dilihatakan, dipelihara dan merasa bangga pulang, dipelihara dan redo apa adanya. Seorang ini ada bapak juga dipadahakan orang hasad, ada bapak juga dipadahakan orang takabur, bangga sih dia. Seharusnya kalau sudah ada basic penyakit, yaitu diobati. Nah, jahidin, karena apa? Kalau kada diobati jahidin, lama kelamaan orang tersebut kufur, kafir. Nah, kafir batin tadi. Dan kalau seandainya orang tersebut kufur batin tadi, ini lebih kafir daripada yang zahir, lebih parah daripada kafir-kafir yang biasa, dan lebih parah nifak munafiknya daripada orang munafik biasa, dan lebih parah daripada orang yang berdosa biasa. Nah, karena apa? Karena orang tersebut sudah memacul hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara batin. Nah, karena apa? Karena sesungguhnya nambah ibadah itu adalah hati. Tapi kalau orang ini sudah kafir, kufur hatinya, berarti sudah memutuskan tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nyaring bakuriat berdoa, bakuriat macam-macam amalan, dibaca sebertaan amalan, tetapi hatinya masih sudah terputus talinya hubungan dengan Allah Ta'ala, kada kawa didengarkan oleh Ta'ala. Nah, makanya kenapa doa kita, hajat kita kada terpenuhi, mungkin diantaranya adalah tali tadi ada yang terpacul, kabalnya terpacul, ada setrum lagi, kada tersetrum lagi dengan Allah Ta'ala. Makanya jadikan
supaya tali tersebut terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus dibuang daripada sifat yang menjadi kufur. Nah, wasani sofi namahu an-nazil qima yataharu wa yazkiha min al-syriyadah wal mujahadah. Makanya ujah ahli tasawuf di sini, orang-orang zaman dahulu sudah tahu bahwa kekufuran itu menghalangi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ini adalah menyuciakan, maubatik, membersihkan, yaitu dengan cara bermujahadah dan latihan. Latihannya itu macam-macam, kena tergantung guru-guru tarekat bubuhannya yang mengajarkan. Nah, tergantung daripada guru-guru mereka yang mengajarkan supaya cara pembersihan hati. Kayak apa riyadahnya, kayak apa latihannya. Kalau sudah latihan, sudah riyadah, maka akan sembuhlah penyakit hati tadi. Nah, itu ibaratnya latihan kita nih, Pak Ai. Makanya kita nih ibaratnya puasa yang zahir itu hanya pendukung saja. Amalan-amalan lisan itu hanya mendukung saja. Zikir berlama-lama itu mendukung saja. Salawat berlama-lama sebanyak-banyaknya itu mendukung saja. Tetapi yang paling inti adalah pembersihan daripada hati. Makanya ajaran tarekat tasawuf ini, masalah wudhu itu yang penting adalah wudhu ataupun bersuci hati. Apabila ada rasa ujub di hati, rasa riya di hati, rasa hasad di hati, langsung taubat. Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Nah, itu tuh. Kemudian kita sholatnya ini menurut ilmu tasawuf adalah hati kita ini selalu sholat. Bagaimana? Yaitu punya keyakinan dan punya iman. La haula wala quwwata illa billah. La mawjudun illallah. La fa'ilun illallah. Itu diulang-ulang toh. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, ketika kita mendapatkan suatu ujian, cobaan, dihina orang, dicaci orang, maka hati kita langsung bahwa yang menghina itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan. Nah, itulah yang disebut puasa batin. Menahan daripada mulut kada sampai terucap. Hati jangan sampai merasa. Nah, itu jadi kita pokoknya wudu batin, sholatnya sholat batin, puasanya puasa batin. Kemudian hajinya kalau bisa haji batin pulang. Makanya kita kisahkan pulang. Tetapi haji ini pun apabila sudah dipanggil, sudah bersih, sudah hanya menghadap Tuhan, ada langsung bang orang itu bertemu dan berjumpa. Kalau belum bersih, yaitu bersih hati. Kalau di sini bersih zahir dan batin. Mudah saja belajar tasawuf nih. Yang penting hati bersih. Itu aja. Kalau bersih berarti akan ditemukan dan akan diberi. Tetapi latihan ini jauh ulama sini waktunya panjang, riyadah ngarannya dan mujahadah. Nah, kalau tarekat-tarekat yang lain itu diantaranya mereka mujahadah itu adalah memaksa diri
kada mencari kemudahan dalam beribadah. Makanya dilakukanlah oleh orang-orang yang saleh, mereka beribadah yang susah payah. Di antaranya susah payah adalah sholatnya lama-lama, sembahyang sampai 100 rakaat, puasa tidak memakan yang bernyawa selama berpuluh-puluh hari. Lebih-lebih lagi, mereka berpuasa tidak memakan makanan tetapi cuma buka dan sahur menggunakan air putih. Tujuan mereka adalah untuk melatih hati tadi. Nah, supaya nafsu kita ini lamah lunglai. Kan hati kita ini adalah nafsu. Masih hati kita ini nafsu masih. Nafsu ini hendak yang baik-baik, barang yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang mengkilau, yang bercahaya, yang wow gitu. Makanya kalau orang tersebut hendak naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nafsunya ditundukkan. Kemudian Jahidin di sini lagi berkata seorang ulama yaitu Syekh Abu Talib Al-Maki radhiyallahu anhu, Mujahidin di sini kada mungkin seorang murid atau seorang salik hendak menjadi wali abdal itu kada mungkin kalau tidak sifat Tuhan itu harus berikut. Nah, harus ada di dalam hidin itu sifat Tuhan pada sidin. Harus digantikan sifat basyariah itu hilang menjadi sifat Tuhan. Di antaranya sifat Tuhan tadi adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang, pengasih, penyabar. Makanya Abdul Basar disebut orang tersebut hamba daripada basar, maha melihat. Abdul Syukur ya. Pada gelar itu adalah apabila orang tersebut berisi sifat seperti mana Allah Ta'ala. Abdul Basar, Abdul Syukur. Nah, orang tua ibaratnya berisi sifat syukur terus, sabar terus. Abdul Somad. Nah, maksudnya sifat orang itu seperti Allah Ta'ala. Somad itu artinya selalu memperhatikan terus, bergantung terus lawan Allah Ta'ala. Banyak kali kan 99 tuh. Nah. Itu sifat Nabi Muhammad SAW yang dalam Al-Quran. Jadi orang tuh kata Abdul Talib Al-Maki, kadang mungkin seseorang tuh menjadi abdal, wali abdal tuh nah. Kalau kada bisa sifat yang Asmaul Husna ada kada orang tersebut sebuting barang, satu barang. Abdurrahman misalnya pengasih dan penyayang, tapi orangnya kada kawa tersinggung, ambil parang. Nah, lain dah. Abdurrahman tapi penyarikan luar biasa, penyinggungan luar biasa. Nah, kada kawa orangnya taat aja ke masjid, rajinnya ke masjid, tetapi kalau masalah tersinggung luar biasa, nah itu lain loh. Jadi kata Abdullah Al-Maki, kada mungkin seseorang tersebut menjadi wali kalau kada berisi sifat ketuhanan. Nah, dan harus menghilangkan sifat daripada syaitan tadi. Harus hilang dong sifat syaitan. Nah, itu yang lebih utama adalah ujub tadi. Nah. Dan kemudian menghilangkan lagi namanya sifat bahaim, binatang-binatang tuh nah. Rakus sifat binatang, bengis sifat binatang.
ma'muk, sifat binatang, kada pandang bulu, sifat binatang ini harus dialih, harus diganti menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman, penyayang, pengasih, punya Rahman, artinya Bapandir, Rahman, terus bi awsafi ruhaniyin minal adhkari wal ulumi. Dan orang ini ibaratnya harus bersifat